Hei, kau tidak mengenaliku. Sisiyu, Siapa wanita ini? Berani memanggil Kak Yu dengan nama lengkap. lihatmu di rumahku beberapa bulan lalu. Ayahku meminta bantuanmu saat itu. Jika aku ingin tahu, siapa anak haram ayahku? Berapa harganya? Privasi Glenn. Mengapa kau pikir aku akan memberitahumu? Saat itu, kau jelas melihatku menguping di depan pintu, tapi kau tidak membongkarku. Jadi aku ingin bertaruh. Bertaruhlah bahwa kau akan menjadi orang baik sampai akhir. Tidak boleh. Bagaimana dengan ini? Ayo lempar koin. Jika tebakanku benar, kau jawab pertanyaanku. Aku akan membayar biayanya sesuai kesepakatan. Jika tebakanku salah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Nona Wen, tidakkah kau pikir permainan ini tidak adil? Terlepas dari menang atau kalah, tidak ada keuntungan bagiku. Jadi kau menikmati aku mengganggumu. Kalau begitu biarkan aku mengubah syaratnya. Jika tebakanku salah, aku akan terus mengganggumu. Kau cukup pandai mencari celah. Satu putaran menentukan segalanya. Sepakat. Aku tebak gambar. Aku menang. Aku tidak pernah menyetujui apapun. Kau bilang, jika kau menang kau akan menuruti keinginanku. Kau sendiri yang bilang satu putaran menentukan segalanya. Aku hanya tiba-tiba ingin bermain dengan koin. Tidak lebih. Nona Wen, aku bukan orang baik seperti yang kau pikirkan. Jangan mudah percaya pada apa yang dikatakan orang asing. Kak Yu wanita itu curang. Aku tahu, Haruskah saya mengurusnya? tidak perlu. Itu aneh. Bukankah Kak Yu paling benci dengan penipu? Kak, mengapa kau mencari si Jiu? Kau baru saja bilang si Jiu ada di pulau ini. Dengan mata dan telinga di mana-mana. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padanya. Tapi pria ini cukup tertutup. Bungkam. Kak. Itu si Jiu. Pria yang menguasai pulau itu. Tertutup itu satu hal. Aku jelas memenangkan lemparan koin itu. Dan dia benar-benar mengingkari taruhannya. Kau benar-benar pergi bermain game dengannya. Intinya dia benar-benar meladenimu. Kak, dengarkan saya. Si Jiu berurusan dengan penjudi sepanjang hari. Metodenya kejam. Kau harus menjauh darinya. Tidak masalah. Aku juga tidak berusaha menjadi temannya. Sisi itu, Heiji tuan muda tertua dari keluarga Hai. niat ayahku untuk menjadikanmu menantunya sudah sangat jelas. Berapa lama lagi kau akan berpura-pura tidak mengerti? Pelana ini bagus. Bagaimana menurutmu? Ini ulang tahun kakakku. Orang tua itu mengundang setiap sosialita di pulau ini. Dan ini yang kau berikan padanya. Kalau begitu. Ini. Sisi itu, Mengapa tidak memberikannya ini? Seorang gadis mungkin akan menyukainya. Nora. Saya Hejiu. Kau dan si Yu saling kenal.
Itu hanyalah pertemuan singkat. Nona Wen, ingatanmu sepertinya agak buruk. Apakah kau lupa apa yang kukatakan padamu tadi malam? Aku salah tadi malam. Kalian berdua silakan bicara. Apa yang salah darimu tadi malam? Maaf soal itu. Tadi malam, aku curang di meja taruhan. Kau adalah orang pertama yang curang di depanku. Dan punya nyali untuk mengakuinya. Tahukah kau apa konsekuensinya jika itu orang lain? Jadi, apakah kau bilang aku berbeda dari yang lain? The film was translated and narrated by M Media. Demi menghormati ayahmu, aku sudah cukup sopan kepada Nona Wen. Tapi segalanya punya batas. Kau harus mengerti itu. Jika hubungan antara Tuan Si dan ayahku benar-benar tak terpisahkan, maka tadi malam, kau seharusnya memberitahunya apa yang ku ketahui. Tapi kau tidak melakukannya. Kau bisa berbisnis dengannya. Mengapa kau tidak bisa berbicara denganku? Bisa membayar harga yang sama. Atau bahkan lebih. Apa yang ingin kau bicarakan? Jika ini soal tadi malam, lupakan saja. Karena Anda tidak mau memberitahu saya siapa yang Anda dan ayahku bicarakan, maka aku ingin Anda membantuku menemukan seseorang. Anak ayahku. Anak haram. Kau harus tahu. Tidak. Aku tidak tahu. Aku melindungi orang-orangku. Aku memburu targetku. Itu dua hal yang berbeda. Keduanya tidak bertentangan. Tuan Si, bagaimana menurut Anda tentang kesepakatan ini? Terdengar bagus, tapi aku benci masalah. Aku bisa menunggu sampai Anda menerima pembayaran terakhir dari ayahku. Sebelum kita membahas urusanku, Anda hanya akan mendapatkan keuntungan. Sepakat. Berbisnis dengan Nona Wen sungguh menyegarkan. Senang berbisnis denganmu. Senang bisa bekerja sama. Apakah kau butuh aku untuk menunjukkan pemandangan lokal pulau ini? Lagi pula, kita sekarang adalah mitra bisnis. Aku harus menolak. Nona Wen cukup menarik. Menggangguku saat kau butuh sesuatu. Dan menghindariku saat kesepakatan tercapai. Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Hei! Ambil tas itu sebagai uang muka. Jika kau mengambilnya, aku akan merasa lebih tenang. Terima kasih Nona Wen. Namun, kau benar-benar harus menghentikan kebiasaan menguping. Hasil Nona muda dari keluarga di pulau. Nona Hei, selamat ulang tahun. Terima kasih. Dan siapa wanita cantik ini? Saya belum pernah melihatnya di pulau ini sebelumnya. Aku sepupu Yu Jiao, berpakaian begitu mencolok. Saya hampir mengira kau adalah tamu kehormatan. Nona Li, Anda bercanda. Di perjamuan ulang tahun Nona Hei, siapa di sini yang tidak berpakaian mewah? Atau, apakah hanya Anda yang merasa itu tidak sepadan? Nona Hei, bukan itu maksud saya. Nona, ini adalah hadiah dari Tuan Si.
Kebetulan sekali. Ya Tuhan, tas ini memerlukan daftar tunggu 6 bulan. Tuan Si sangat perhatian. Hadiah kami. Mungkin bahkan tidak akan menarik perhatian Nona He sekarang. Sama sekali tidak. Di mana Kak Jiu? Dia baru saja berada di teras lantai 2. Mungkin menunggu Nona He untuk berterima kasih secara pribadi. Kak, He si ini sangat mengekang si Jiu. Keluarganya di pulau ini sangat berkuasa. Sebaiknya kita menjauh. Jangan khawatir, aku tidak akan terlibat dengannya. Apa yang kau lihat, Shiyu? Begitu saksama. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lihat, Shiyu? Tidak ada hanya pemandangan. Tidak ada. Ada begitu banyak orang di bawah sana. Tidakkah kau akan turun untuk mengucapkan beberapa patah kata pada gadis yang berulang tahun? Hadiahnya sudah dikirim. Dan aku sudah menunjukkan wajahku. Apalagi yang kau inginkan dariku. Si Shiyu, semua orang di bawah sana mengira kau adalah calon menantunya. Berhenti membodohiku. Kau sudah tahu dari mana asalku. Aku bukan tandingan Nona He. Aku hanya menganggap diriku sebagai saudaramu. Kau ini mengaku bukan pasangan. Yet acting so arogan. Itu kakakku. Aku tidak akan setuju dengan sembarang orang. Kak, Jika kita bersaudara, katakan saja kau tidak melihatku. Aku. mengapa kau menarikku? Di mana Kak Jiu? Jangan. Jangan bergerak. Aku tidak berniat untuk pindah. Siapa yang menyuruhmu memegangku begitu erat? Mohon maaf. Siapa di sana? Apa yang kau inginkan sekarang? Jarang datang ke pulau. Bukan urusanmu. Bantu aku. Mengapa aku harus melakukannya? Karena aku memiliki informasi yang kau inginkan. Cium aku. Berapa lama lagi? Buatlah suara. Akting itu terlalu palsu. Tolong, maaf. Tuan Si, Anda berhutang budi besar padaku. Terima kasih. Hanya terima kasih. Apalagi yang diinginkan Nona Wen? Mungkinkah kau mulai menyukaiku? Bagaimana jika aku menawarkan diriku padamu? Aku benar-benar Master Dongwo versi modern. Belum tentu. Serigala akan memangsa Tuan Dongwo. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan menepati janjiku, tenang saja. Kalau begitu aku harus berterima kasih. Dilihat dari sikap Nona Wen, awalnya aku sangat berterima kasih padamu, dan bahkan siap memberimu diskon. Terima kasih Tuan Si. Lain kali, jika Anda butuh bantuan, ingatlah untuk datang padaku. Itu mudah. Jangan terlalu memikirkan panggilan telepon itu. Berjaga-jaga saja. Xiao Song, sudah berapa lama kau bersama si Xiyu? 5 atau 6 tahun. Nona Wen, kau ingin mencari informasi tentang Kak Yu bukan? Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku bahkan belum bertanya. Saya tahu, tapi dalam pekerjaan kita, satu hal yang paling kami benci adalah pengkhianat. Seperti yang diduga, jangan berharap bisa mendapatkan apapun dari orang-orang si Xiyu. Kak, aku dalam masalah di kasino. Apa? Tolong kau harus datang. Xiao Song ke kasino. Sekarang. Ya,
Taruhan besar, taruhan kecil. Wukai pacar Chen Yu Jiao. Bukankah kau bilang menang? Kita sudah kalah terlalu banyak. Tidak ada yang terus kalah selamanya. Percayalah padaku. Mungkin kita akan membalikan keadaan di putaran berikutnya. Cepat teruskan. Pilih besar atau kecil, jangan ragu. Terus pasang besar. Pasang kecil. Besar kecil. Kecil besar, cepat pasang taruhan. Kecil besar. Kecil, cepat pasang taruhan. Berapa banyak yang sudah kau kalahkan? Ini adalah chip terakhir. Wukai baru saja meminjam banyak. Dia meminjamnya. Tapi aku yang menandatanganinya. Kupikir itu tidak seberapa. Selama kita menang satu putaran, kita bisa membalikan keadaan. Kak, saya pacar Yu The Jiao. film was translated and narrated by M Media. Lakukan aku bantuan dan pergilah. Hei, chip sudah ditaruh. Apakah Nona Chen perlu meminjam lagi? Tidak perlu. Aku bertaruh besar. Besar. Bagus. Buka kartunya. Menurutmu apakah dia akan menang atau kalah? Tidak tahu. Benar sekali. Aku juga tidak tahu. Peluangnya kurang dari 50%. Lebih banyak kalah daripada menang. Dia tampak tenang sekali. Kecil, taruhan besar. Besar, kecil. Kecil, taruhan besar. Besar, ayolah. Buka. Ini gila. Jadi ini sensasi berjudi. Ada apa, Kak Yu? Lihat para penjudi itu. Beberapa orang menjadi gelap mata demi uang. Beberapa orang menjadi pucat pasi demi uang. Tidak ada yang bisa menolak sensasi menjadi kaya dalam semalam. Apakah Kak Yu khawatir Nona Wen akan terlibat? Sampaikan pesan ini untukku. Jika dia tertarik. Undang dia untuk melihat pertunjukan bagus besok malam. Ya. Kak, kau luar biasa. Aku akan segera melunasi semua uang yang kupinjam. Mari kita bicarakan saat kita kembali. Yu Jiao. Kak itu, kita memenangkan kembali lebih dari setengahnya di putaran ini. Keberuntungan kita sangat bagus hari ini. Haruskah kita bermain beberapa putaran lagi? Jika kita menang satu putaran lagi, jangankan membayar kembali apa yang kita hilangkan. Kita bahkan mungkin memenangkan jumlah besar. Mengapa kau mendorong Yu Jiao menjadi bandar? Mengapa surat utang itu ditandatangani olehnya? Kurasa kau harusnya lebih tahu daripada aku. Ayo pergi. Jika kita terlambat, Bibi akan khawatir. Tunggu sebentar. Kau tidak akan pergi hari ini. Yu Jiao, bantu aku sekali lagi. Saat dia menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar. Dia tidak peduli apakah kau hidup atau mati. Jadi urusannya, bukan urusanmu. Dan bukan urusanku juga. Yu Jiao, selamatkan aku. Yu Jiao. Patek Philip ini. Ditambah. Istriku. Buka kartunya. Nona Wen lewat sini.
Nona Wen ada di sini. Apakah di bawah tadi menyenangkan? Si Yu. Nona Wen, kau cepat sekali berubah nada bicara. Baru saja tadi itu Tuan Si. Apakah itu ada bedanya? Kita sudah sedekat itu sekarang. Bukankah kau akan kemari? Pertunjukannya akan segera dimulai. The film was translated Jangan takut. and Ini narrated cermin by satu M arah. Media. Tuan Muda Wu, performa Anda kurang. Dengan tingkat ini, kau bahkan tidak akan mampu membayar bunganya bulan depan. Tidak. Beri aku satu kesempatan lagi kumohon. Aku akan keluar dan menarik lebih banyak orang. Tidak. Terlalu lambat. Bagaimana dengan ini? Aku akan memperkenalkanmu pada solusi permanen. Tebak apa? Solusi macam apa? Permanen. Bagaimana aku tahu? Si Yu. Kau membawa orang ke perairan internasional. Itu ilegal. Kau sendiri yang bilang ini perairan internasional. Hukum negara mana yang berlaku boleh aku bertanya? Apa kau tidak takut aku akan melaporkanmu begitu sampai di pantai? Hari ini hanyalah pertemuan santai orang-orang kaya. Dan aku, kebetulan berada di ruangan ini. Minumlah Nona Wen. Dan atas dasar apa kau melaporkanku Nona Wen? Cukup. Kau gila. Kalian semua gila. Hapus itu. Bersihkan sendiri dasar brengsek. Mengapa begitu marah? Aku sudah cukup melihat pertunjukan ini. Berkat kau. Kegembiraan menang di meja judi tadi malam telah benar-benar lenyap. Setelah malam ini, aku tidak akan pernah menyentuh meja judi lagi seumur hidupku. Dan aku benar-benar sangat tidak ingin berurusan dengan kalian semua lagi. Begitukah? Tidak berencana berbisnis denganku lagi. Di pulau ini, jika kau ingin menggali informasi, kau tidak bisa melewati aku. Aku akan kembali ke ibu kota The film dan was membongkar semuanya. translated Dia and tidak lebih dari narrated seorang by anak M haram. Media. Selalu ada cara untuk menyeretnya keluar. Aku penasaran. Apa yang akan kau lakukan setelah menemukannya? Membungkamnya. Kau pikir aku sepertimu? Aku hanya ingin memahaminya dengan cukup baik. Untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau tidak akan melangkah jauh jika terlalu baik. Tuan Si, aku tidak sejahat dirimu. Tapi aku juga bukan orang suci. Baiklah, di masa depan, saat kau butuh bantuanku untuk berurusan dengan anak haram ayahmu, kita bisa bicara lagi. Tidak perlu. Ayahkulah yang membuat kesalahan. Kau tidak membenci anak haram itu. Mengapa aku harus membencinya? Saat kau lahir, apakah ada yang bertanya, apakah kau ingin berada di sini? Ayah, Saat ibumu mencuri pria, dia seharusnya sudah menduga hari ini, kau hanyalah anak haram. Berhenti memanggilku. Nona Wen, silakan beristirahat di kapal malam ini. Tolong jangan beritahu siapapun bahwa aku meninggalkan ruangan ini. Berlabuh besok. Aku akan memastikan kau pergi dengan selamat. Asalkan kejadian malam ini tetap tidak terucap sama sekali. Adegan di kapal pesiar itu terasa lebih seperti peringatan. Dia seharusnya menginginkan penjudi sebanyak mungkin. Namun dia membuatku melihat harga dari berjudi. Dia tidak mungkin membantuku, kan?
Dengan siapa kau berkirim pesan? Tidak ada siapa-siapa. Hanya seorang teman. Kak, ku dengar bahwa King Bai ada di pulau ini. Kak King Bai. King Bai, terima kasih untuk pakaiannya. Aku sudah mencucinya. Hei, sadarlah. Kak, kau dulu sering berlari ke keluarga Song setiap hari saat kecil. Alasanmu melarikan diri dari pernikahan. Mungkinkah karena kau menyukai kakak Song Zi, Song King Bai kan? Bagaimana mungkin? Berhenti bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Selama bertahun-tahun, Kak King Bai selalu melajang. Benar, Kak. Aku tahu dari Song Zi, di mana dia tinggal di pulau ini. Akan kukirimkan padamu. Kalau begitu aku akan membuangnya saja. Apakah Kak King Bai benar-benar tinggal di sini? Akan sangat bagus jika aku bisa bertemu dengannya. Song Xie, Wenin, biar ku beritahu sebuah rahasia. Beberapa hari lalu di ulang tahun Tang Yen, kakakku secara khusus memesan hiasan Yuanshan untuknya. Mengapa kau memberitahuku ini? Aku bahkan tidak menyukai kakakmu. Tentu kau tidak menyukainya. Lalu mengapa kau bertanya tentangnya? Kakakku adalah pria yang sangat layak. Semua orang tahu itu. Di ibu kota selain keluarga Cui, hanya ada keluarga Song kami. Jangan bilang kau akan menikah ke keluarga Cui. Kau bahkan tidak mengenalnya. Siapa bilang aku tidak kenal Tuan Muda Cui? Buat kebohonganmu lebih meyakinkan. Dia punya tahi lalat kecil di tulang rawan telinga kirinya. Dan satu lagi berwarna coklat muda di bawah tulang rusuknya. Katakan padaku, apakah aku cukup mengenalnya? Kau omong kosong, aku sudah menyampaikan pesannya. Nona Wen. Mengapa harus kau? Kau tampak kecewa melihatku. Hanya sedikit terkejut. Terkejut melihatku di wilayahku sendiri. Lagi pula tempat ini cukup luas. Biarkan aku mentraktirmu sepotong kue di wilayahku. Sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungiku tempo hari. Kalau begitu kau terlalu pelit. Dan apa yang diinginkan Nona Wen kalau begitu? Aku ingin kau memberitahuku. Siapa anak haram ayahku? Nona Wen, bukankah kau terlalu belak-belakan? Wenin, Kak King Bai. Song King Bai, tuan muda tertua dari keluarga Song di ibu kota. Tuan Muda Cui Operasu sudah siap. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di pulau ini. Seorang teman. Tidak. Tidak dekat. Senang bertemu denganmu. Aku sebenarnya cukup dekat dengan Nona Wen. Kau sengaja menjatuhkanku, bukan? Song King Bai. Si Xiu. Jadi itu Tuan Si. Senang bertemu denganmu. Kalian berdua bicaralah. Bukankah dia hilang? Mengapa dia tidak pergi ke Hawaii bersama Song Zi? Apakah dia membuatmu marah? Tidak. Kak King Bai. Sebenarnya aku tidak suka Song Si.
Kami hanya teman biasa. Kau tidak menyukainya. Jadi, kau menyukai Tuan Si yang tadi. Dia sama sekali bukan tipeku. The film was translated Kami baru and bertemu beberapa narrated kali. by M-Media. Selama kau tidak menyukainya, bagaimana dengan Tuan Si itu? Latar belakangnya rumit. Bersamanya bisa sangat merepotkan. Namun, jika kau butuh sesuatu dariku, datanglah padaku kapan saja. Kak King Bai. Aku dengar. Kau memesan hadiah khusus untuk Tang Yin. Itu hanya hadiah sopan santun untuk perjamuan keluarga Tang. Paman dan Bibi Tang juga menerimanya. Jadi begitu rupanya. Anak haram Sang Si itu, dia mempermainkanku lagi. Kak King Bai, kalau begitu tidak masalah. Aku pergi sekarang. Benar sekali. Aku tidak bermaksud melakukan itu tempo hari. Tenanglah. Apakah aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak bermaksud melakukan itu tempo hari? Bukankah itu berarti mengakui bahwa aku terus mengingat saat melihat tubuhnya? Kenapa kau lagi? Melihatku kali ini, Anda benar-benar kecewa. Saya bisa tahu. Tuan Si pasti sangat luang, tapi aku sangat sibuk. Aku tidak bisa menemanimu. Tidakkah Anda ingin bertanya tentang Wu Kai? Tidakkah Anda takut saya akan mengurusnya? Akankah adik perempuanmu sedih? Jika kau benar-benar ingin mencelakainya, apakah kau masih perlu menggunakan balkon? Tapi tenang saja Tuan Si. Mulai saat ini, aku sudah melupakan semua yang terjadi malam itu. Aku bahkan bisa berpura-pura tidak pernah berada di kapal itu. Nona Wen sangat cerdas dan sangat berani. Saya ingin tahu, bagaimana orang yang begitu menarik bisa jatuh cinta pada pria biasa di kedai kopi itu. Siapa yang tahu sebut biasa saja? Bukankah kau yang bilang ada yang menyukainya? Yu, The film was Mengapa kau tidak pergi translated duluan? and narrated Saya by tidak M-Media. terburu-buru. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Karena Anda menyukai pria biasa itu, dan Anda melarikan diri dari pernikahan keluarga Song, apa hubungan Anda dengan pria dari keluarga Chu itu? Yu juga mengenal Tuan Muda Cui. Apa hubungannya dengan keluarga Cui? Tunggu. Kau menguping lagi. Jawab saya. Kau ingin tahu? Aku menolak memberitahumu. Saya hanya bertanya. Sial, aku sama sekali tidak bisa membaca pikirannya. Kembalikan ikat rambutku. Seseorang baru saja bersumpah bahwa mereka lupa tentang kemarin. Ikat rambut ini milik Nona Wen. Bagaimana bisa berakhir di tangan saya? Terserah kau saja. Nona Wen, untunglah kau keluar terlambat. Nona He baru saja pergi. Mungkinkah Yu sengaja menahanku? Xiao Song? Menurutmu, bagaimana Yu? Kak Yu. Dia cukup murah hati kepada bawahannya. Dan setiap bulan, dia menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan. Akhir-akhir ini, dia sering berkunjung untuk melakukan kegiatan amal. Kurasa dia pria yang baik. Mungkinkah anak haram ayahku ada di panti asuhan? Masih ada Kusti di sini. Mau bergabung? Terima kasih, Kak. Apakah kau dari Universitas Teknik? Ya, terlalu membosankan di asrama. Jadi kami keluar untuk bermain. Kalau begitu sempurna, kakak akan membelikanmu minuman. Namun, bisakah kau membantuku? Bantuan apa? Aku sedang mencari kerabat jauh. Kudengar dia kuliah di Universitas Teknik. Bermargawan, tapi aku tidak yakin. Di jurusan mana mereka?
Bisakah kalian membantuku bertanya-tanya? Tidak masalah grup obrolan kelas kami, grup departemen dan grup kampung halaman juga. Kita akan melihat bersama, kau juga lihat. Baiklah. Lihat ke sana. Tuan Muda Wan. Wen Ning juga ada di sini. Dia sepertinya datang sendirian. Serahkan pada kami. Kak, ada teman sekelas di sini bernama Wen. Lihat apakah dia orang yang kau cari. Terima kasih. Silakan minum. Kakak ada urusan jadi aku pergi dulu. Dah, Kak. Orang-orangnya bisa ditambahkan sekarang. Tapi bertanya langsung terlalu mencolok. Bagaimana cara bertanya dengan halus? Apakah kau tahu latar belakang keluarga mereka? Apakah orang ini memasang pengawasan padaku? Sisio. Apa? Lama sekali Anda baru mengangkatnya. Apakah Anda sibuk mengutuk saya di dalam kepala Anda? Aku belum selesai. Mengapa kau tidak tutup telepon, lalu menelpon lagi? Tidak apa-apa. Katakan apa yang perlu kau katakan. Ingin pergi ke toko makanan penutup, ikutlah dengan saya. Apakah kau benar-benar butuh aku menemanimu untuk hal seperti itu? Saat Nona Wen memberikan janji Anda kepada saya, Anda bersumpah dengan cukup sungguh-sungguh bahwa Anda akan menuruti perintah saya di pulau. Lagi pula saya merepotkan Anda, Nona Wen. Periksa hari apa akhir pekan ini. Apakah kau yakin Nona He akan datang mencarimu hari itu? Tidak yakin. Tapi untuk sepasang kekasih di hari Valentine, bukankah wajar untuk bersama? Kau ingin membuatnya terlihat nyata. Mengapa kau tidak bilang pacar laki-laki dan perempuan? Harus tinggal bersama juga. Jadi Anda sudah mendambakan saya selama ini. Wenin. Melacak lokasi saya. Apa berpikir untuk menelepon polisi? The film was translated Kau sangat and percaya diri narrated by bahwa M. Nona He Media. bisa melindungimu dari mereka semua. Kau benar. Itu membuat segalanya sedikit merepotkan. Sebenarnya aku bisa saja berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa kau menganggapku bodoh? Seseorang harus dikorbankan. Pada akhirnya Sisi itu hanyalah anjing bagi keluarga He. Mengapa kita tidak bawa saja dia? Dia tidak akan berani melapor. Si Xiu bahkan tidak akan tahu. Dia benar-benar cantik, ini akan sangat mendebarkan. Ingat untuk menyimpan foto-fotonya setelah selesai. Dan satu hal lagi, ingat untuk membayar setelah ini. Sialan. Lupakan saja. Anda berani menyentuh wanita saya. Maafkan saya, Tuan Si. Dia yang menghasutku untuk membawa Nona Si. Masih ingin membawanya sekarang. Sisi, jika kau berani menyentuhku, sebaiknya kau bersiap menghadapi konsekuensinya. Sisi, keluarga Li kami tidak akan melepaskanmu. Tuan Muda Li telah mengingatkan saya tentang sesuatu. Pergi undang keluarga Li untuk makan malam.
Tangan. Darah. Dan darah. Cukup. Ingin mendengar cerita saya. Pertama kali saya menyakiti seseorang rasanya persis seperti ini. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Saya terus mendengarkan piringan musik. Sampai tetangga datang mengetuk pintu, bertanya apakah ada yang meninggal di rumah saya. Lalu, apakah orang itu mati? Potong 2 jari. Jadi kau punya dendam padanya. Dia seorang penjudi. Jadi kau terbiasa setelahnya. Dan berhenti peduli pada nyawa manusia. Begitukah? Jika saya katakan itu hanya terjadi sekali, apakah Anda akan percaya? Apakah aku percaya padamu atau tidak? Apakah itu memengaruhiku? Cukup adil. Pinjamkan ponselmu, aku belum pulang selarut ini. Keluargaku akan mencariku. Ambil sendiri. Kata sandinya 6 angka 0. Nol 659 2187 The film was 5937. translated Mengapa and Anda gemetar? narrated by M Media. Sakit. Kenapa kau tidak melakukannya sendiri? Letakkan di pangkuan Anda. Yujiao, ponselku rusak. Jangan khawatir. Aku sedang dalam perjalanan pulang. Kedua luka ini cukup dalam. Cobalah untuk tidak membiarkannya basah saat Anda kembali. Ada cedera lain. Tidak. Nona muda ini benar-benar tangguh. Tuan Si. Aku akan menuntaskan apa yang kujanjikan padamu. Kau tidak perlu bersikap munafik di sini. Menunjukkan perhatian setelah menyebabkan cedera. Aku benar-benar tidak tahan dengan itu. Aku akan mengurus sisanya sendiri saat kembali. Aku akan membayar mobilmu. Ini hanya mobil. Pada akhirnya itu adalah kelalaian saya. Saya akan memberi Anda penjelasan. Tidak perlu. Entah ada penjelasan atau tidak, itu tidak ada artinya. Jika kau benar-benar merasa menyesal. Kau tahu apa yang kuinginkan. Xiao Song bawa Nona Wen kembali. Jangan tinggalkan sisinya. Tuan Si, saya akan menyerahkan semua bisnis saya di Asia Tenggara. Kepada keluarga He, tolong saya mohon lepaskan putra saya. Syarat apa lagi yang kau punya, katakan saja. Saya harus bertanya kepada korban di pihak saya. Bagaimana jika dia tidak setuju? Jangan menatap saya seperti itu. Saya juga takut pada istri saya. Halo, Yu, apakah kaki Anda masih sakit? aku mengompresnya dengan es saat sampai di rumah. Pembengkakannya sudah turun. Dan tangan Anda, apakah masih sakit? Berkat kau. Lukanya tidak infeksi. Apakah Li Duo masih bersamamu? Anda menelepon saya. Hanya untuk bertanya tentang Li Duo. Dia baik-baik saja. Anda sangat baik. Tapi orang lain tidak akan menghargainya. Nyonya Li baru saja datang untuk memohon pada bibiku. Aku hanya khawatir menempatkan bibiku dalam posisi sulit. Mereka tidak akan mempersulit bibiku. Benarkan? Mereka tidak akan. Saya sudah mengendalikannya. Dan bagaimana dengan saya?
Mengapa Anda tidak bertanya tentang saya? Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Lupakan saja. Saya akan menelepon Anda kembali setelah saya selesai. Ayo pergi, lepaskan aku. Ziyu. Ayah harus membantuku membunuhnya kali ini. Aku akan membunuhnya. Tuan Muda Li, saya masih di sini. Tutup mulutmu. Kau anak tidak berguna. Dia benar-benar penyimpan. Dia memperlihatkan video semacam itu padaku. Dan saat aku bereaksi, dia menginjakku dengan kakinya. Ayah garis keturunan keluarga Li kita akan berakhir. Bawa dia ke rumah sakit. The film was translated and narrated by M Media. Berikan ini kepada Tuan He. Anggap itu asuransi yang saya beli untuk Nona Wen. Kedua nomor ini tidak cocok dengan log panggilan. Untuk Ziyu, entah salah orang, atau Ziyu tidak menggunakannya. Ponsel itu menghubungi pihak lain. Setelah berhari-hari bermanuver, pada akhirnya kembali ke titik awal. Kak berita besar, Tuan Muda Wang dan Tuan Muda Li, entah bagaimana menyinggung Ziyu. Salah satu dari mereka kehilangan satu testis, dan yang lainnya impoten secara psikologis. Bagian itu tidak akan pernah berfungsi lagi. Tidak ada apapun tentangku. Jadi ucapan itu sengaja diucapkan agar didengar orang lain. Dia menanggung semua risikonya sendiri. Aku akan menelpon. Apakah Anda merindukan saya? Apa yang sedang kau lakukan? Itu tidak adil bukan? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Terlewat? Sangat merindukanmu. Mengapa Anda mencari saya? Bukankah kau ingin aku pergi ke toko kue bersamamu? Apa kau lupa? Apakah Anda tahu hari apa hari ini? Ini festival Kiksi, bos. Tidak heran Anda marah. Tetap di sana. Tunggu saya datang kepada Anda. Saya di sini. Bukankah ini wanita cantik yang waktu itu? Apa kau sudah punya pacar? Tidak, kita bahkan bukan teman. Ini pertama kalinya dia membawa seseorang ke sini untuk hidangan penutup. Kurasa tidak. Dia menganggapmu hanya sebagai teman. The film was translated and narrated by Tidakkah M keluarga Media. Wang dan Li akan menyulitkanmu? Mereka tidak punya nyali. Setidaknya tidak sekarang. Lalu bagaimana nanti? Bisakah kau menjamin kau akan tetap di posisi ini selamanya? Atau keluarga He akan makmur selama beberapa generasi dan selalu menjadi pendukung Emil? Di pulau, Anda satu-satunya yang berani berbicara kepada saya seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku tidak peduli. Anda keras kepala. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada orang lain di sini, kenapa harus berakting? Anda jauh lebih manis di telepon. Informasi kontaknya ada di ponsel Ziyu. Dia juga bermarga Wen. Wen Tungsu. Dia pasti anak haram Wen Xiangshan. Senior, apakah program pertukaran ini benar-benar gratis? Apakah Anda benar-benar bersedia mensponsori saya? Apakah aku masih perlu mengisi detail keluarga dasar ini? Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Orang tua saya bekerja di dermaga.
Jika mereka tahu, mereka akan sangat senang. Apa yang baru saja kau katakan? Ayahmu bukan Wen Xiangshan. Dipermainkan oleh si Xiu lagi. Wen Nin, saya baru saja berbicara dengan ayahmu di telepon. Dia bilang dia akan berada di sini dalam beberapa hari. Tidak apa-apa. Begitu dia tiba aku akan pindah ke hotel. Aku tidak ingin dia menyalahkanmu karena menyembunyikannya darinya. Lagi pula aku juga tidak ingin mendengar dia menceramahiku. Halo Kak, Wen Nin, ini adalah keponakan bibimu. Namanya Yuan Jincheng. Yuan Jinchen. Dia di sini untuk berkunjung selama liburan kelulusannya. Kalian berdua bertemu saat masih kecil. Jika kau masih seperti dirimu yang dulu, menindas Yu Jiao, aku tidak akan bersikap sopan. Sangat menyebalkan. Ibunya selalu mengirimnya ke pulau ini. Mengapa tidak mengirimnya untuk tinggal bersama ayah kandungnya? Siapa ayahnya? Saya tidak tahu, mereka sepertinya bercerai saat dia masih muda. Dia hanya tinggal bersama ayahnya untuk kunjungan singkat sesekali. Kak, biarkan aku tinggal di hotel bersamamu. Aku tidak akan menginap di hotel, tapi kau bisa memesankan kamar untukku. Hanya agar bibi tenang. Lalu di mana kau menginap? Aku menginap di tempat si Xiu. Aku masuk. Tuan Si lama tidak bertemu. Sesuatu yang kau butuhkan. Kau tahu, Wen Xiangshan akan datang ke pulau ini. Tuan Si, Anda orang yang sangat baik. Anda pasti akan menampungku, benar kan? Begitukah? Aku tidak tahu. Kau tidak sedang mempermainkanku lagi kan? Sekarang kau tahu. Aku tidak bisa tinggal di tempat bibi. Dia akan tahu. Setelah memikirkannya, tempatmu adalah yang paling aman. Tempatku adalah yang paling aman. Terima kasih Tuan Si. Wen Xiangshan akan datang ke pulau ini. Bagaimana mungkin dia tidak datang menemui putra berharganya? Tidak nyaman melacaknya di hotel. Pergerakan Wen Xiangshan. Tapi di sini, mengawasi si Xiu saja sudah cukup. saya sudah bicara dengan keluarga saya tentang kau yang memutuskan pertunangan. Ayah sudah setuju. Tapi ibu, Bibi masih mempertimbangkannya. Begitukah? ya. Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Keluarga Song kami tidak akan pernah memaksa siapapun. Terima kasih Kak King Bai. Karena tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Saya memesan Melville mangga. Saya lihat kau menyukainya terakhir kali. Biar aku traktir sepotong kue di wilayahku. Sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungiku tempo hari. Terima kasih Kak King Bai. Bisakah aku membawanya pergi? Ya, Aku tidak tahu kau sedang sibuk. Sudah selesai. Si Xiu, kau tahu aku orang yang tidak sabaran. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan baik, jangan harap bisa masuk malam ini. Jika kau tidak mengizinkanku pulang malam ini, kemana aku harus pergi? Aku tidak mungkin tidur di jalanan. Saat itu tiba, aku harus menjelaskan mengapa aku tidak pulang. Singkatnya aku marah.
Xiao Xiong. Pergi periksa pengawasan. Nona Hai berada di dalam tidak lebih dari 2 menit. Apa yang bisa kau lakukan dalam 2 menit? Kau seharusnya sudah tahu itu sekarang. Si Jiu, apakah kau benar-benar akan memperlakukanku seperti ini? The film was translated and narrated by M. Aku sudah Media. mengatakannya sebelumnya. Hatiku milik orang lain. Selamanya. Permisi. Apa yang diinginkan Song Qingbai darimu? Dan apa yang diinginkan Nona Hai darimu? Kami berdua hanya sedang menguji batasan satu sama lain. Aku bukan orang yang mau rugi. Satu pertanyaan dibalas satu pertanyaan. Itu baru adil. Dia mengundangku makan malam. Aku menolak. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia bisa membantuku membatalkan pertunangan. Dia cukup tulus padamu. Kau benar-benar pandai menangani orang. Apakah Song Qingbai membelikan ini untukmu? Kau tidak akan memakannya jika dia yang membelinya. Dia tidak membelikannya untukku. Aku takut itu tidak akan cocok dengan perutku. Itu bagus. Lagi pula aku tidak ingin memberikannya padamu. Katakan sekali lagi. Ini sangat manis, kau tidak meracuninya kan? Omong kosong ini sudah pas. Kak Yu, saya sudah mendapatkan rekaman pengawasannya. Di sini agak pengap. Aku akan keluar mencari udara segar. Wen Nin. Bisakah kita bicara tentang Li Duo tadi? Aku ingin meminta maaf padamu terlebih dahulu. Aku hanya berniat agar mereka menakutimu. Aku tidak menyangka mereka akan bertindak sendiri. Nona Hai menghentikanku di sini, hanya untuk meminta maaf. Apakah kau akan tetap di pulau ini di masa depan? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana denganmu dan dia? Begitu kau meninggalkan pulau ini, akankah hubungan ini berakhir? Selama kau meninggalkannya, saya akan memberikan jumlah yang kau inginkan. 3 pernikahan kakak tertuaku. Tidak lebih dari sekadar pertukaran komersial. Saya tidak ingin menjadi seperti dia. Jadi si Xiu adalah kandidat terbaikmu. Ya. Dia bekerja untuk keluarga He kami. Kita sudah terikat sejak awal. Selama dia tidak jatuh, saya tidak akan berakhir seperti kakak saya. Diperdagangkan 3 kali. Lalu, apakah kau benar-benar menyukainya? Tentu saja. Jika dia bukan si Xiu, apakah kau masih akan menyukainya? Apa maksudmu? Seandainya si Xiu tidak memiliki statusnya saat ini, dan hanya pria biasa, tidak mampu memberimu perlindungan apapun, apakah kau masih akan menyukainya? Dan bagaimana denganmu, jika dia hanya si Jiu biasa? Apakah kau masih akan menyukainya? Xiu misi darurat. Harus pergi ke laut selama beberapa hari. Aku menyukainya. Kau benar-benar lugas. Nona Hai, alasan kau peduli pada si Xiu semata-mata karena dia bisa memberimu keamanan. Tapi begitu kau mengendalikan bisnis keluarga Hei, apakah penting siapa dia sebenarnya? Cobalah berjuang sendiri. Setelah kau mengamankan bisnis keluarga Hei, aku akan mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kau
Mengapa kau membantuku? Karena nanti, aku pasti akan membutuhkan bantuanmu. Keluarga Wen bergerak di bisnis perhiasan, dan kau bisa mengamankan perdagangan itu. Nona Hai. Menantikan kerja sama kita? Aku membelikanmu sup kacang hijau. Mari kita makan bersama saat kau kembali. Kapan kau akan kembali? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu. Xiao Song? Di mana bosmu? Kak Yu punya urusan yang harus ditangani. Dia meninggalkan pulau bersama Tuan Mudahai kemarin. Dia mungkin tidak akan ada di sini selama 2 hari ke depan. Tidak ada di pulau. Mengapa dia tidak mengatakan sepatah kata pun? Siapa yang kau cari? Pemilik The rumah film ini was telah menghilang. translated and Kau datang narrated ke tempat by yang M salah. Media. Kalau begitu pemilik saat ini, pasti Nona muda di sini. Kalau begitu Nona pemilik, di mana sup kacang hijauku? Ini berjamur. Bukankah itu sudah berjamur? Mungkin kulkasmu menjaga barang tetap segar. Mango pomelo sago sudah habis untuk hari ini. Itu sudah habis pada pukul 2 siang. Aku bahkan tidak tahu dari mana. Semua pelanggan lapar ini berasal. Kau menjebakku. Kau sendiri yang bersikeras untuk melompat. Pilihan apa lagi yang aku punya? Kau terluka. Itu luka kecil, akan segera sembuh. Itu tidak terelakkan saat sedang dalam misi. Kemana kau akan pergi? Untuk mengambilkanmu obat. Mulai sekarang aku akan melaporkan keberadaanku padamu. Kau masih belum memberitahuku hal penting itu. Apa itu? Si Xiu cium aku.
Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Jika belum, apakah kau akan melepaskannya? Tidak. Berapa lama kau ingin memainkan permainan ini? Aku akan ikut bermain selama yang kau mau. Sisiyu, ceritakan tentang dirimu. Apa yang ingin kau ketahui? Aku ingin mendengar semuanya. Aku bergabung dengan keluarga He saat berusia 17 tahun. Aku bersekolah bersama He Jiu. Keluarga He pada dasarnya membesarkanku. Jadi itu sebabnya kau bekerja untuk mereka. Aku merasa seperti bekerja untuk diriku sendiri. Kasino itu adalah pilihanku sendiri. Apakah kau ingat apa yang aku katakan padamu tentang pertama kali aku menyakiti seseorang? Orang itu adalah ibuku. Dia seorang penjudi. Lalu, Meninggal karena bunuh diri. kau sangat membenci penjudi. Mengapa kau bekerja untuk kasino? Tidak banyak alasan untuk itu. Hidup memaksamu untuk bertindak. The film was translated Lalu and sekarang, narrated by Mengapa kau M-Media. tidak pergi? Aku tidak bisa pergi. Nona Wen. Begitu banyak orang bergantung padaku untuk makan. Jika aku pergi, Xiao Xiong akan menjadi orang pertama yang mengejarku. Tidak bisakah kau membicarakan sesuatu yang lebih intim? Mengapa kau punya tahi lalat di sini? Jangan bilang. Kau juga punya satu di bawah tulang rusukmu. Juga. Milik siapa lagi yang pernah kau lihat? Tunggu. Kau benar-benar punya. Apakah aku memilikinya? Kau tidak tahu. Aku tidak menyadarinya tadi. Jika kau ingin tahu, cari tahu sendiri. Sisiyu. Aku pernah melihat seseorang dengan tahi lalat di telinga mereka persis seperti milikmu. Di mana kau melihatnya? Di ibu kota, Belum pernah ke sana. kau hanya bilang itu terlihat mirip. Namun kau begitu cepat menyangkalnya. Lalu dari mana bekas luka ini berasal? Operasi usus buntu. Tapi usus buntu tidak berada di titik itu. Ini bahkan belum fajar. Apakah kau benar-benar rela membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu? Apakah kau menyajikan ini untukku? Hari ini hari Kamis. Kamis. Wen Shengshan datang hari ini. Pantas saja kau tiba-tiba begitu perhatian. Apakah Anda akan pergi hari ini? Selama aku mengikuti Sisiyu, The film was begitu dia bertemu dengan Wen translated and Xiangshan, narrated aku akan by tahu M-Media. siapa anak haram itu. Tergantung. Kak Siyu, mengapa Anda tidak memberitahu saya kemana Anda akan pergi? Beri aku alasan. Seorang pacar yang melaporkan rencana perjalanannya. Bukankah itu wajar? Kapal pesiar itu pukul 7 malam ini. Apakah Anda akan mengajak saya? Kau tahu persis apa yang ada di dalamnya. Mengapa kau mau pergi? Anda tidak mengajak saya. Mengapa memberitahu saya waktu yang begitu spesifik? Aku tidak sengaja membocorkannya.
Bangun Bos Wang. Mengapa harus Sejiu? Apa yang kau lakukan? Bos Wang, kau berhutang begitu banyak uang. Bagaimana kau berniat membayarnya kembali? Bagaimana kalau aku mengajarimu cara untuk menyelesaikan ini sekali dan selamanya? Atau mungkin The film was aku bisa translated memperkenalkanmu pada and cara narrated untuk by menyelesaikannya M. sekali Media. dan selamanya. Jantung ini dihargai 1 juta di pasar gelap. Dan 2 ginjal ini ditambah bagian tubuh lainnya seharusnya cukup untuk menutupi hutang judimu. Tidak, saya akan membayarnya kembali. Beri saya sedikit waktu. Sudah terlambat. Bos Wang, tanda tangani saja perjanjian itu seperti pria yang baik. Saya tidak akan menandatanganinya. Atur operasinya. Tidak. Jadi ini cara mereka menyelesaikan masalah untuk selamanya. Apakah Wukai juga seperti ini? Keributan macam apa ini? Apakah kau mencoba membuat dirimu terbunuh? Kau datang di saat yang tepat. Bukankah kau yang memintaku datang? Di mana orangnya? Orang apa? Tidak ada gunanya terus berpura-pura. Jangan khawatir. Kita ini bersaudara. Mana mungkin aku berani menyentuh milikmu? Kita masih harus bekerja sama demi keuntungan bersama di masa depan. Sekarang sudah baik-baik saja. Hei ayah. Tidak perlu mengawasi si Xiu lagi. Pekerjaan pasar gelap itu, biarkan dia yang menanganinya. Kelemahannya ada di tanganku. Dia tidak akan bisa membuat masalah. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membiarkanmu melihat ini. Akankah mereka membunuh saya agar saya tetap diam? Dengan aku di sini, mereka tidak akan melakukannya. Si Xiu. Apakah Anda orang baik? Di dunia ini, di mana kau bisa menemukan orang yang benar-benar baik? Tapi aku bisa bersumpah. Aku tidak pernah melakukan apapun yang akan membuatmu takut. Sebelum saya masuk, mereka menyita ponsel saya. Saya awalnya ingin merekam bukti perselingkuhan Wen Xiangshan. Tapi pada akhirnya, saya merekam percakapan mereka. Mengapa memberitahuku? Begitu saya menginjakan kaki di kapal ini, hidup saya bukan lagi milik saya. Apakah saya memberitahu Anda atau tidak? Tidak ada bedanya. Jadi, Anda tidak terlibat dalam bisnis keluarga Hei, bukan? Atau mungkin keluarga He belum sepenuhnya mempercayai Anda, dan Anda belum sempat terlibat. Apakah begitu?
Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apakah Wuka masih hidup? Masih hidup. Yu. Hidup saya ada di tangan Anda sekarang. Jadi Anda harus hidup panjang umur. Ya, berjaga-jaga saja. Aku sudah memasang pengawasan di lorong tempat Wen Shengshan dan putranya bertemu. Menukar video dengan rekaman Tuan Putri. Kesepakatan kita seimbang sempurna. Adil. Anda khawatir saya belum mendapatkan bukti kunci. Jadi Anda bersiap sebelumnya. Tidak disengaja. Hanya kebetulan. Begitu tenang. Sepertinya kau sudah menebak siapa itu sejak lama. Saat Yuan Jincheng tiba di pulau, dia mengikutinya untuk menegosiasikan bisnis. Rumah bibi saya benar-benar penyamaran terbaik baginya untuk menemui anak haramnya. Seharusnya saya menyadarinya lebih cepat. The film was Mereka tidak akan translated mendapatkan and satu sen pun narrated dari by keluarga Wen. M-Media. Paman Fen, bungkus 2 porsi mango pomelo sagu. Berangkat lusa. Baiklah. Kemana kau akan bernegosiasi bisnis kali ini? Bangkok. Bangkok. Di sana panas dan banyak serangga. Gigitan mereka bisa mematikan. Ingat untuk sangat berhati-hati. Serahkan pada atasan. Bukti penting Hejio. Jaga dirimu. Ingat. Dan bawa si cantik itu ke toko untuk minum sup kacang hijau lagi. Jika aku bisa kembali dengan selamat, aku pasti akan membawanya. Wendin, kakekmu sakit kritis, cepat kembali. Berhenti berkemas sebentar. Aku membelikan mango pomelo sagu kesukaanmu. Temari cicipilah. Saya akan selesai sebentar lagi. Mengapa Anda begitu manja? Peluk aku. Apakah kau bosan denganku? Tidak juga. Saya suka orang yang manja. Yu. Kakak sakit parah. Saya harus kembali ke ibu kota. Akankah kau kembali? Apakah Anda ingin saya kembali? Obat memar itu hampir kedaluarsa. Ingatlah untuk menggantinya. Saya sudah mengisi kulkas. Jangan terus makan makanan tidak sehat. Kurangi merokok. Satu pertanyaan terakhir. Jika Anda punya kesempatan, kota mana yang ingin Anda kunjungi? Ke suatu tempat yang selalu musim semi menghadap laut. Anda lihat. Anda memang punya pemikiran tentang masa depan. Yu. Musim semi, saya telah berakhir. Saya harus pergi.
The Aku film was mengambil ikat rambutmu. translated and Aku harus narrated by mengembalikannya M nanti. Media. CCU. Jaga diri Anda. Jika Anda tetap di sini, saya mungkin tidak bisa pergi. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. CCU. Kita pasti akan bertemu lagi, bukan? Jadi kau tahu cara untuk kembali. Seseorang harus selalu pulang ke rumah. Kakek, bagaimana perasaan Anda? Aku masih baik-baik saja. Wen Min senang melihatmu kembali. Mengapa matamu begitu merah? Suaramu juga terdengar aneh. Mungkin bunga willow di ibu kota terlalu keras. Saya mengalami reaksi alergi begitu mendarat. Keponakan pamanmu akan datang untuk tinggal selama beberapa hari. Aku akan menjemputnya sekarang. Anda tidak bisa menunggu, bukan? Kakak masih terbaring di tempat tidur, dan Anda sudah terburu-buru melegalkan anak haram itu. Ayahku tersayang, saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya. Kakek, apakah Anda ingat keponakan paman saya? Yuan Jincheng. Aku menemukan beberapa hal di pulau. Dia adalah anak haram ayah. Bagaimana menurut Anda? Wen Min takut mendukungmu. Ya. Saya akan menanganinya. Ya. Tuh. Tanggal pertunangan dengan keluarga Song sudah ditetapkan. Sabtu depan. Keluarga Cui juga akan hadir pada hari itu. Berhenti memasang ekspresi itu. Kakek, apakah Anda mengenal keluarga Cui dengan baik? Anak dari keluarga Cui itu. Dia sudah sakit-sakitan sejak kecil. Setelah dia mengalami masalah ginjal bertahun-tahun lalu, kesehatannya tidak pernah pulih. Aku melihatnya di rumah sakit beberapa hari lalu. Ku dengar, dia tidak punya banyak waktu lagi. Bekas luka ini. Bagaimana Anda mendapatkannya? Kakek, apakah Anda tahu dari mana donor ginjalnya berasal? Tapi, pendonor pasti datang melalui jalur medis yang tepat. Ya, operasinya dilakukan di rumah sakit yang sama. Kau bisa mencoba bertanya-tanya. Halo, saya dengar Anda pernah merawat Tuan Muda Cui. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana ginjal yang dia terima didapatkan? Saya tidak begitu yakin tentang itu. Saya hanya ingat, pendonornya adalah pria yang pendiam dan sangat tangguh. Setelah operasi transplantasi, bahkan ketika dia bisa bangun dari tempat tidur, dia tidak akan pernah meminta bantuan saya. Bagaimana luka-lukanya sembuh setelahnya? Saat dia keluar dari rumah sakit, dia sudah pulih dengan cukup baik. Apakah ada yang pernah datang mengunjunginya? Nyonya dan Tuan Cui datang sekali, tapi pria itu menjadi sangat marah dan mengusir mereka berdua. Dia berteriak, "Saya tidak punya ayah seperti itu." Setelah itu,
Tidak ada yang pernah datang lagi. Ayah, mungkinkah ada putra lain di keluarga Cui? Apakah dia memiliki tahi lalat di belakang tulang rawan telinganya? Ya, dia memiliki tahi lalat. Sisiyu, pasti sangat menyakitkan bagi Anda saat itu. Tidak heran Anda bertanya, apakah saya membenci anak haram? Jadi Anda juga anak haram dari keluarga Cui, tapi Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Dengan apa mereka mengambil paksa ginjal untuk menyelamatkan anak lain bernama Cui? Berhentilah merokok. Mengapa tiba-tiba berhenti merokok? Justru, karena semuanya baik-baik saja, aku harus berhenti. Aku sudah tidak tertolong, untuk apa berhenti sekarang? Aku tidak mengerti tapi aku menghargainya. Saudara yang baik, begitu kau menyelesaikan putaran ini dan terbiasa dengan prosesnya, sisanya akan terserah padamu. Tenang saja. Tempat ini benar-benar indah. Saya minta maaf karena membuatmu menunggu. Di mana pengirimannya? Senang berbisnis denganmu, senang berbisnis denganmu juga. Kau mengkhianatiku. Bagaimana kau bisa menyebutnya pengkhianatan? Aku tidak pernah berada di pihakmu sejak awal. Berhenti di situ. Kau tidak punya tempat lagi untuk lari. Kau harus menyerahkan diri. Ada apa? Tidak apa-apa. Apakah kau siap untuk rapat pemegang saham hari ini? Kak King Bai, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantuku. Semua orang sudah selesai membaca kurasa. Mengingat skandal mengenai anak haram Presiden Wen, harga saham telah anjlok sebesar 28%. Saya secara resmi mengusulkan ini atas nama kakak saya untuk mencopot Wen Xiangshan dari posisinya sebagai manajer umum. Aku tidak percaya pria tua itu benar-benar memberikannya padamu. Tapi itu tidak masalah. Dengan jumlah saham yang kau pegang, kau tetap tidak bisa melakukan apapun padaku. Dan jika saya menambahkan bagian saya ke dalam campuran, ini adalah kontrak yang baru saja kutandatangani. Cukup untuk menutupi penjualan kuartal pertama perusahaan. Kau, Presiden Muda Wen, meskipun kami tahu kau memiliki kemampuan, bagaimana dengan dunia luar? Jika publik mengetahui bahwa internal kita, struktur perusahaan berubah begitu drastis, aku takut harga saham akan langsung runtuh. Tidak akan. Nona Wen, dan upacara pertunangan saya Sabtu depan, dengan dukungan keluarga Song. Apakah ada yang masih punya kekhawatiran? Wen Yin, kau ingin merebut perusahaan, tapi apakah kau benar-benar akan mengejar Xiao Yuan juga? Ayah, kau bercanda. Apa kesalahan anak haram itu? Orang yang ingin kusir adalah kau.
kau. Kak Yu, kau akhirnya bangun. Kau sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku belum mati. Apakah mereka tertangkap? Semua orang dari keluarga He yang perlu masuk. Sekarang sudah di balik jeruji besi. Hesi tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dia sudah memulai perusahaan baru sekarang. Paman Feng sudah mulai berumur. Sudah saatnya dia pensiun dan menikmati waktu bersama keluarga. Jangan khawatir. Dan bagaimana denganmu? Setelah misi selesai, apakah kau sudah memikirkan di mana kau akan tinggal? Mari kita pikirkan nanti. Tenang saja. Aku berjanji pada seseorang bahwa aku akan menjalani hidup dengan baik. Kak Yu, Nona Wen akan bertunangan. Wen Nin, kau bisa melakukan ini. Kau bisa menenangkan dirimu. Dan selesaikan perjamuan pertunangan ini. Aku pasti sudah gila. Ini pasti gugup menjelang pernikahan yang menyebabkan halusinasi ini. See you. Itu aku. Apa artinya ini? Mengenakan gaun pengantin ini. Wen Ning, apakah kau siap? Apakah kau butuh bantuan? Aku akan siap sebentar lagi. Kak King Bai. Tidak perlu bantuan. Mengenakan cincin yang kuberikan padamu. Siapa lagi yang berniat kau nikahi? Aku tidak berniat menikahi siapapun. Kak King Bai dan aku hanya menjalani pernikahan demi kenyamanan. Mengapa kau menatapku seperti itu? Aku hanya ingin melihat apakah kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu di sini? Jangan bilang kau melakukan ini pada dirimu sendiri. He Jiu yang melakukannya. Itu luka kecil. Sudah sembuh. Bagaimana dengan tempat lain? Aku baik-baik saja. Sisiu, bisakah kau memberitahuku? Syarat apa yang kau tukarkan? Dengan keluarga Cui, untuk transplantasi ginjal itu. Kebebasan. Ada banyak tamu di luar. Aku tidak bisa menunda terlalu lama. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Song kehilangan muka. Dimengerti. Sisiu, aku sangat merindukanmu. The Kau film harus was menungguku. translated and narrated by Oke. M Media. Aku tidak akan tinggal lama di ibu kota. Mengapa? Aku tidak suka di sini. Kau tidak perlu pergi karena aku. Dan kau tidak perlu menerimanya demi aku. Tahukah kau? Dahulu kala, aku sudah pernah bertemu denganmu. Kapan? Aku ingat tahi lalat ini. Ini tidak mudah bagimu. Dapatkan kembali kebebasanmu. Aku tidak ingin kau terjebak di sini karenaku. Kak King Bai, apakah kau akan pergi untuk waktu yang lama? Ya,
Aku minta maaf. Aku selalu membuatmu kesulitan. Mengapa kau berpikir begitu? Saya berencana untuk memeriksa kantor cabang. Sebelum saya pergi, izinkan saya memelukmu. Anggap itu sebagai tanda perpisahan. Selamat tinggal. Aku mendoakan yang terbaik untukmu. Berhenti menghitung waktu untukku. Aku tidak. Kak King Bai akan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Dia bilang, itu akan menjadi alasan yang tepat untuk menggunakan jarak kita, guna membatalkan pertunangan nanti. Apakah dia benar-benar tidak mementingkan diri sendiri? Aku bahkan menginvestasikan dividenku untuk 3 tahun ke depan. Kak Yu, aku hampir bangkrut. Kau harus mendukungku. Baiklah. Aku akan mendukungmu. Dalam 10 menit aku pergi tadi. Apa yang kau pikirkan? Aku bertanya-tanya, apakah kau akan pernah kembali? Aku ada di sini. Tapi bagaimana dengan hatimu? Sisi Yu. Hatiku juga selalu ada di sini. Satu tahun kemudian, aku membeli rumah di tepi laut. Buka jendelanya dan seluruh samudera terbentang di sana. Kau suka mango pomelo sagu? Aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Tuan Si mengatakan semua itu. Apakah aku pernah bilang ya? Apakah kau yakin? Aku menginginkan rumah bersamamu. Sejak lama sekali. Aku sudah memikirkannya. Apakah kau suka di sini? Apakah kau menyukaiku?